Oke teman-teman, senang banget hari ini saya bersama seseorang yang sangat inspiring dan dari beliau juga nih Damia Shoes tuh banyak banget dapat masukan. Kalau buat teman-teman alumni Universitas Kristen Petra udah pasti tahu nih siapa beliau. Ini dia Ibu Pueleng. Selamat sore Ibu. Sore. Iya. Ibu Pueleng ini sekarang kalau yang saya tahu Bu Pue adalah salah satu dosen yang juga mengajarkan materi kewirausahaan ya Bu ya. Nah kalau sekarang ini Bu Pue jabatannya di UK Petra sendiri apa nih Bu? Ya, sekarang ini saya mengemban tugas kalau di akademik, saya sebagai wakil dekan dari School of Business and Management dan kebetulan juga berkaitan dengan pengalaman saya selama ini, istilahnya yang berkaitan dengan kewirausahaan. Saat ini saya bertugas juga sebagai Kepala Sentra Industri dan Kewirausahaan UK Petra. Oke. Nah menurut Bu Pue sendiri itu apakah sudah layak nih UMKM-UMKM yang ada di Surabaya, di Jawa Timur itu bisa untuk dibawa ke pasar internasional? Menurut Ibu sendiri bagaimana? Oke, dari sisi produk mutu, sebenarnya UMKM ya di Surabaya itu sudah sangat-sangat memenuhi persyaratan itu. Artinya mereka punya produk, mereka juga mengerti untuk mutu dan yang tidak kalah penting itu UKM di Surabaya itu punya keinginan untuk lebih maju, lebih besar, berkembang, mereka tetap menjaga kualitas dan arahan bahwa mereka ingin go internasional itu menjadi satu ambisi tersendiri. Ya, namun di balik itu memang masih ada beberapa kendala yang seringkali mereka hadapi. Jadi artinya terutama misalnya kalau kita berbicara terkait dengan sebuah produk yang eh, sangat mengutamakan kreativitas gitu ya. Kemudian juga produk yang memang tidak mungkin diproduksi secara massal seperti itu dan sangat mengutamakan keindahan dari produk itu sangat bergantung pada sumber dayanya, terutama sumber daya yang mengerjakan. Nah, ini satu persoalan tersendiri yang terkadang itu ini menjadikan produksi itu menjadi lebih lambat. Nah, atau kalaupun akhirnya bisa tepat waktu, itu menjadi lebih mahal. Karena kita harus hire orang tertentu dan memproduce-nya juga nggak bisa istilahnya dalam jumlah yang cukup kalau untuk ke pasar internasional. Jadi akhirnya harus diarahkan pada hal yang lebih spesifik. Itu jadinya sifatnya produk itu beauty seperti itu. Iya. Mm-mm. Nah, kalau dari zaman masih presidennya Pak Jokowi itu kan sudah ada program Bangga Buatan Indonesia. Terus kemudian UMKM tuh benar-benar potensinya dimaksimalkan. Tapi bagi saya sendiri sebagai salah satu pelaku UMKM, itu kok rasanya jalannya itu masih agak lambat gitu ya Bu ya. Nah, ini sebenarnya kalau menurut Bu Pui sendiri nih, sinkronisasi antara pelaku UMKM dengan pemerintah sendiri itu sebenarnya masalahnya di mana sih Bu? Oke, mungkin yang paling nyata kelihatan itu pemerintah Kota Surabaya terutama ya Pak Eri itu sudah sangat menggalakkan bagaimana ASN itu sendiri diwajibkan untuk belanja produknya UMKM itu satu hal. Tapi kan artinya produk ini bisa lebih berkembang ketika masyarakat juga menyadari itu. Nah, kalau kita lihat terutama pada kaula muda itu kan susah. Mereka orientasinya adalah produk internasional. Padahal kalau kita lihat misalnya let's say produk sepatu aja, produk internasional yang masuk ke Indonesia pun sebenarnya itu milik orang Indonesia yang kemudian ketika mereka pertama kali launch, mereka nggak mau di Indonesia. Strategi mereka adalah launch di luar negeri. Launch di luar negeri walaupun dengan susah payah, at the end ya one day mereka bisa kembali lagi ke Indonesia masuk sebagai seakan-akan barang import dan sudah branded dan sudah diakui internasional dan itu mudah. Kedua, persoalan adalah akhirnya banyak produk itu bergantung pada influencer. Kalau kita bisa istilahnya link dengan influencer, orang-orang yang punya pengaruh, ya yang mungkin berbicara dari sisi mutu sedikit, tapi lebih banyak berbicara dari sisi oh ya ini saya pakai loh, akhirnya kamu juga ikut pakai gitu kan. Makanya orang-orang misalnya lah seperti saya itu nggak akan bisa dijadikan model karena saya bukan orang yang mengutamakan banyaknya penjualan seperti itu ya. Tapi saya lebih kepada ngomong kalau kita memakai sepatu itu apa sih yang kita perhatikan, kenyamanan dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin tidak terlalu menarik, tergantung lagi pada pasarnya seperti itu. Nah, kita yang sebagai pelaku UMKM memang persoalan terbesar kita merasa bahwa jaringan pemasaran ini penting gitu ya. Nah, jaringan pemasaran ini sebenarnya bisa dikelola lebih
lebih kolektif gitu ya, kita bisa mengadakan event. Nah, kalau pemerintah mau itu sebenarnya kan ekosistemnya dibangun. Kemudian kita ada secara apa annual gitu ya, ada periodical kita sudah mengumumkan kepada dunia gitu atau ke wilayah nasional lah. Itu kita ada pameran yang memang setiap periode itu ada dan itu dinantikan. Jadi seperti itu. Misalnya kita di Indonesia itu punya 2 musim, musim kemarau sama musim hujan. Nah, orang bikin sepatu, orang bikin baju dan lain sebagainya itu bisa disesuaikan dengan musim itu. Lalu kita arahkan juga kalau untuk pasar internasional, mereka punya 4 musim. Kita menyediakan apa sih? Lalu ada yang bernuansa misalnya. Orang Indonesia suka sesuatu yang lagi ngetren. Contoh yang berbasis ke Korea, yang berbasis ke Jepang atau kemanapun. Kita bisa bikin itu. Jadi orang-orang turis yang datang pun itu bisa. Mereka kepingin menggunakan sesuatu yang tradisi mereka. Tapi misalnya menggunakan khas bahannya batik dari Surabaya, yang ikonnya Surabaya. Bagaimana itu dibuatkan dalam bentuk barang mereka. Nah, edukasi seperti ini, kemudian juga pelatihan dan kemudian pendampingan, itu memang harus ada. Dan itu kalau misalnya bisa dikumandangkan oleh pemerintah kota dengan lebih lebih terjadwal rutin, bukan hanya sekedar mengadakan pameran yang kemudian dikunjungi oleh orang Surabaya sendiri, lalu dibeli-beli sendiri, seperti itu bukan. Tapi kita melakukan event yang memang fokusnya ke internasional. Itu akan sangat-sangat membantu. Jadi tidak menghabiskan energi hanya untuk kegiatan yang monoton terus-menerus seperti itu. Itu. Dan secara impact penjualan juga ya nggak ngaruh-ngaruh banget sih Bu ya sebenarnya. Kalau dengan cara yang seperti tadi. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat upaya pemerintah kota itu sudah sangat luar biasa, tapi dampaknya nggak signifikan. Karena pesertanya ya itu-itu aja. Kalau kita lihat dipilih dari kecamatan, dari kelurahan, yang dipilih juga orang-orang itu kan seperti itu. Nah, terus gimana dong Bu supaya merata gitu? Nah, ini memang salah satu juga yang menjadi program saya di SIK ya untuk UK Petra. Kami itu akan mengadakan program yang memang bukan hanya dari hasil kewirausahaan kami di dosen, kemudian juga penelitian, paten dan lain sebagainya, tapi kami juga mau menggandeng. Jadi nanti binaan-binaan kami termasuk dari ide-ide mahasiswa yang kemudian mereka juga berhasil mendapatkan dana hibah untuk kewirausahaan, mereka mengembangkan menjadi sebuah proyek bisnis. Ada juga mahasiswa kami yang kemudian go internasional, mereka mendapat pendanaan dari Dikti gitu ya untuk IISMA, mereka kembali lagi juga kewirausahaan. Ini yang kemudian kita adakan kita sediakan. Jadi wahananya artinya wadahnya itu ada di sini. Kita akan melakukan business matching juga, kita akan bikin juga event-event gitu ya. Selain event yang memang kita datang ke daerah, kecamatan dan sebagainya, tapi semuanya itu kita sinkronisasikan untuk menjadi sebuah perusahaan, mereka punya perusahaan gitu yang arahnya ke sustainable. Ya, kita berharap sih bahwa Petra at the end bisa menjadi holding company-nya dari itu semua gitu. Seperti itu. Bu, ada yang bilang kalau tahun 2025 ini sebenarnya musuh, bukan musuh ya, tapi pesaing utama dari UMKM itu bukan kompetitor antar UMKM-nya sendiri, tapi dengan pemerintah. Itu gimana tuh kalau menurut Bu Pue? Ya, ada benernya juga ya. Karena gini, UMKM sendiri itu kalau secara nyata memang mereka itu juga somehow merasa bahwa program pemerintah itu justru jadi beban mereka. Ya, satu sisi mereka ingin berkembang, tapi kalau pemerintah tidak diikuti, mereka juga merasa apa namanya takut terhambat. Padahal belum tentu seperti itu. Jadi memang ada misunderstanding yang terjadi ya, ada mispersepsi yang terjadi, tapi itu terasa gitu ya. Jadi kayaknya memang ada UMKM yang mengatakan begini, Bu, saya ini terbebani karena apa? Setiap kali pemerintah butuh gitu ya, ada pameran, ada apa, saya dipanggil melayani. Memang benar kalau ada kunjungan dari menteri, dari istri wakil presiden atau dari istri presiden datang semua pejabat dibawa gitu ya, beli barangnya. Tapi kita itu kan harus nyuplai ke sana. Barang kita semua harus ditarik dari tempat lain. Nah, itu kan datangnya mereka juga enggak rutin gitu ya. Jadi, nah, tapi ketika kita mau masuk ke satu tempat ya,
misalnya ke tempat tertentu yang ada di pemerintah Kota Surabaya, itu proseduralnya juga berbelit-belit. Nah, ketika seakan-akan mereka kalau sudah nggak butuh kok kita dibuang begitu saja. Jadi memang komentar-komentar itu banyak gitu ya. Akhirnya ada UMKM yang lebih memilih ya udah mereka nggak mengharapkan mereka bisa berkiprah sendiri jauh lebih bebas. Dan kemudian kita juga tidak bisa menutupi sekarang banyak loh investor yang tertarik. Jadi kan banyak juga university yang tertarik untuk membantu gitu ya. Jadi akhirnya di sisi yang lain UMKM-nya sendiri ada yang terlalu dia overestimate terhadap dirinya. Ya memang ada yang kualitasnya bagus, dia masuk ya, dia dengan daya upayanya dia bisa go internasional. Tapi ada juga yang sebenarnya belum untuk capable ke sana, kemudian dengan behave yang artinya behavioral yang oke, nanti kan juga dilihat nanti juga dibantu gitu ya. Itu yang terjadi. Tapi kalau yang bagus ada yang terlalu dia over terhadap dirinya sehingga dia juga lupa gitu ya. Ya plus minus lah, memang masih tetap ada yang seperti itu. Ada yang bagus dari sisi UMKM-nya, merasa dirugikan dengan program pemerintah, tapi pemerintah juga melihat ada UMKM yang sebenarnya nggak seberapa atau yang bagus tapi memanfaatkan pemerintah, itu juga ada. Itu terjadi seperti Jadi itu. ya Bu ya. Oke Bu, sekarang pengen ngobrolin soal produk saya nih Bu ya, Damia Shoes. Nah, ini gimana nih? Ini Bu Pue kan sudah beberapa kali order. Nah, ini lagi pakai juga nih ya. Order untuk sepatu fashion perempuan. Kali ini Bu Pue custom sendiri ya Bu ya untuk wedges, kemudian sneakers juga, sneakers dengan motif batik yang dirancang sendiri oleh timnya Bu Pue. Nah, ini gimana nih Bu menurut Bu Pue kalau tahun lalu kan juga menjadi salah satu mentor di inkubasi kan ya. Terus sekarang akhirnya berkesempatan bisa pakai dan merasakan sendiri sneakers dan juga sepatu Damia Shoes. Nah, ini gimana tuh Bu Pue menurut Bu Pue? Ya, saya hanya melihat begini, ketika merek-merek terkenal itu ada, anak muda itu, semua orang itu mengatakan, oh enak sekali, bahannya enak dan lain sebagainya. Saya bukan orang yang cinta produk branded ya, tapi juga nggak anti gitu ya. Dan saya memang mencoba untuk memakai gitu ya. Artinya apa sih? Yang enak gitu. Ternyata tidak semua produk branded itu yang sudah terkenal itu enak dipakai, tergantung sepatunya apa. Tapi begitu saya dapat yang enak memang enak gitu ya. Lalu ketika saya karena banyak mendampingi UMKM termasuk menjadi mentor itu, saya melihat barang ini loh bagus. Ya kan desainnya bagus. Kalau dilihat itu, wih bagus semua gitu. Tapi apa yang kurang? Apa yang kurang dari produk-produk ini? Nah, kalau dilihat dari pasar lokal kita, memang kalau kita pepasarkan ke lokal, tadi saya katakan orang Indonesia nggak suka produknya Indonesia. Mereka lebih suka produk luar negeri gitu ya. Sementara orang luar negeri senang produk Indonesia. Satu dari sisi uang itu murah, kedua mereka mengatakan begini, pakai produknya Indonesia itu awet sebenarnya. Ya, dalam berbagai aspek termasuk misalnya ketika mereka datang untuk ngomong yang masalah gigi aja. Itu saya punya itu ya. Jadi tamu yang memang ya mereka senang pasang gigi itu di sini karena sangat murah dengan termasuk dengan tiket mereka datang ke Indonesia, main-main di Indonesia itu setara dengan mereka melakukan bikin gigi misalnya di negara mereka. Coba bayangin. Jadi mereka merasa saya bikin gigi saya bisa jalan-jalan, why not gitu ya. Nah, kemudian ketika mereka pulang, mereka selalu tanya, "Weh, barang yang ada yang bisa kita bawa apa?" Karena kadang saya kirim mereka itu mereka suka gitu ya dan mereka ketika mereka ngomong berapa ini saya mau ganti saya bilang nggak usah murah mereka nggak percaya. Nah ketika mereka menemukan UMKM persoalannya adalah satu ukuran yang tidak sesuai, dua bahan yang kadang membuat mereka merasa sakit ya walaupun dari sisi desain dari warna mereka suka. Lalu ketiga waktu mereka di sini kan terbatas sehingga saya berusaha untuk istilahnya gini fleksibel. Makanya saya selalu kenalkan kepada penjahit batik dan lain sebagainya yang fleksibel. Ini loh model yang ada. Oke, kurang gede, kegedean atau apa, itu anytime. Bahkan ada UMKM batik yang melayani saya itu yang artinya dalam waktu beberapa hari selesai. Itu barang baru. Diukur-ukur-ukur, oke, ditinggal jalan-jalan ke Bromo, balik itu sudah selesai. Dan sesuai keinginan mereka. Nah, dibanding dengan beli di tempat-tempat yang bermerek, itu jauh lebih murah.
Nah, saya cuma melihat ketika karena ada tugas dari Bu Eri ya terkait dengan ikonnya Surabaya Batik itu, saya cuma melihat bahwa ini satu satu kondisi yang bisa kita tingkatkan ya Surabaya terutama. Nah, itu saya melihat persoalan pemerintah Kota Surabaya ketika sudah menghakikan ikonnya Batik Surabaya itu adalah nggak bisa memasarkan. Ternyata di pasaran yang beli itu ngomong kemahalan gitu. Kan sayang kan udah dipatenkan. Nah, akhirnya saya mengambil ide, oke, ini dibuat inovasi, kemudian nanti terakhir matching bisnis gitu seperti itu. Nah, disitulah muncul bahwa oh ya, ini harusnya kalau mau go internasional, ini harus tampak elegan, dia harus tampak anggun, kemudian dia harus tampak eksklusif seperti itu, walaupun harganya terjangkau, gitu kan. Nah, kalau seperti ini, ketika saya coba memakai juga ya, nah saya kemudian melihat, oh ya saya kepingin sih punya sepatu yang bahannya berbeda tapi dengan desain saya karena ada kebutuhan kaki saya dan lain sebagainya. Nah itu nyaman, nyaman buat seseorang sekali saya nyaman saya akan terus di situ walaupun harganya oke lah beda dikit dengan saya beli yang lagi diskon gitu ya merek terkenal lagi diskon ya itu lagi murah kan gitu tapi itu kan harus nunggu diskon tapi kalau ini kan saya bisa desain sendiri. Nah kemudian juga karena ini memang saya punya tim mahasiswa yang berhasil membangun usaha, ya memang idenya berawal dari saya juga bahwa oke ini loh ada peluang kalian bisa dapatkan dana dikti untuk membangun sebuah usaha. Lalu mereka mau, nah akhirnya kita bawa bahwa tujuan mulia dari bisnis ini adalah untuk membantu UMKM dan juga mereka sendiri untuk go internasional. Jadi kita arahkan, makanya kita buat juga rumah ekspor dan ini adalah sepatu desain pertama yang kita buat ya melalui Damiasus. Jadi memang kita punya kesepakatan. Ini ibaratnya kan kita kolaborasi kan begitu. Anda yang produksi, tapi kita yang punya ide lalu pakai merek kita bisa go internasional. Betul, dan memang di Damia sendiri itu ada dua ya Bu ya, Damia Shoes yang reguler dan juga Damia Custom. Jadi yang dilakukan Bu Pue bersama tim ini adalah di Damia Custom, di mana Bu Pue bisa bebas mendesain termasuk juga desain motif ya yang ada di bagian upper seperti itu. Oke Bu, terakhir nih Bu, pesan untuk UMKM Surabaya dan juga untuk Damia Shoes dan juga teman-teman UMKM pejuang ekonomi yang saat ini sedang struggle ya Bu ya di tengah kondisi ekonomi yang lagi ya bisa dibilang tidak baik-baik saja. Gimana itu Bu? Ya, yang jelas adalah don't give up. Nggak usah menyerah. Kondisi ini kan berputar terus. Tidak ada orang yang memulai usaha itu yang kemudian langsung dapat hasil. Apalagi setelah kita COVID ya. Artinya ketika COVID pun kita yang di bisnis ini masih tetap bisa berkiprah. Justru orang ketika di rumah, oh jalan di rumah kok bosen gitu ya. Mungkin kita bisa arahkan untuk produk-produk yang lebih santai. Bagaimana sih dengan bahan yang sama, oke kita buatlah sandar rumah lah, apalah namanya gitu ya. Jadi menampilkan sisi tertentu. Artinya dalam segala suasana atau situasi, opportunity itu selalu ada, opportunity itu selalu muncul. Jadi so buat kita yang pebisnis ini nggak boleh putus asa. Artinya hari ini nggak ada, besok pasti ada, lusa pasti ada. Dan kalau kita itu tekun, kita mau tahu kenapa sih produk kita nggak bisa semenarik orang lain, maka kita harus realize juga bahwa somehow kita kurang promosi. Promosi itu bukan berarti terus kita cuma mengandalkan bantuan, tapi kita harus bikin event, kita harus berani invest. Invest itu tidak berarti kita bikin produk yang bagus, produk kita bermutu, tapi kita nggak pernah kenalkan kepada orang siapa yang akan lihat gitu ya. Nah, ikutilah misalnya ketika universitas bikin pameran, ketika lembaga tertentu bikin pameran, berani kasih diskon, berani mengenalkan. Karena orang nggak pernah tahu gitu. Kalau kita nggak pernah berani memberikan, kita kasih coba. Kalau makanan testernya murah, tapi kalau barang ini kan salah satunya kita cuma bisa memberikan promo berupa diskon. Mungkin kita bikin paket juga habis pembelian ini kemudian customer yang royal itu dapat poin kemudian untuk bisa dikumpulkan untuk pembelian berikutnya dan itu pun bisa diperhitungkan sebagai harga seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih banyak Mhm. Bu Pue untuk waktunya dan juga sarannya dan insight-nya luar biasa sekali, inspiratif sekali ya Bu Pue ya. Sukses terus ya Bu Pue Yes. untuk apa aktivitas mengajarnya dan juga aktivitas memberdayakan para pejuang-pejuang UMKM khususnya di Surabaya. Oke, kalau gitu teman-teman itulah tadi obrolan singkat saya bersama Bu Pue, inspiring sekali dan semoga apa yang tadi sudah kita obrolkan itu bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, stay tune terus di Instagram aku. Nanti aku akan ngobrol dengan tokoh-tokoh dan juga orang-orang inspiratif lainnya. Oke, bye-bye.